saudara, kembali lagi di podcast ini, Isel dan Neni. Pada podcast kali ini hanya beta sendiri yang sebagai host karena katong pun tamu Isel lagi berhalangan. Tapi semoga ini saya mengurangi semangat teman-teman untuk cari informasi lebih dalam mengenai lingkup remaja. Nah, karena hari ini katong akan ditemani oleh narasumber dan tamu-tamu yang luar biasa. Oke, saudara, pada podcast kali ini katong kedatangan narasumber yang juga wow. Nah, katong pun narasumber kali ini adalah Ibu Suster Nona Teteleta yang sekarang bertugas di Puskesmas Urinesing Dinas Kesehatan Kota Lombok. Hai. Nah, saudara, selain katong pun narasumber, katong juga kedatangan dua tamu spesial hari ini dari katong pun teman dari Remaja Menara Kasih. Halo, perkenalkan, beta nama Merti Komung. Dan perkenalkan, beta nama Fidiel Zoisa. Oke, saudara, katong punya materi pada podcast kali ini yang kalah menarik dengan katong punya materi-materi di podcast sebelumnya, yaitu tentang HIV/AIDS berdampak pada kesehatan reproduksi. Nah, sama juga seperti katong punya podcast sebelumnya, di sini ada terbagi menjadi dua segmen. Segmen yang pertama itu adalah tanya jawab dan segmen yang kedua adalah tentang mitos dan fakta. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Halo Suster Nona, beta punya pertanyaan di saat ini, apa itu HIV/AIDS dan dampaknya bagi kesehatan remaja? Terima kasih Merdi, pertanyaannya sangat bagus. Di sini Tante Nona mau menjelaskan tentang apa itu HIV/AIDS dan dampaknya bagi kesehatan remaja. Oke, HIV itu merupakan salah satu penyakit menular yang di dalamnya itu berupa sekelompok kumpulan gejala yang menyebabkan penurunan pada sistem kekebalan tubuh manusia. Dan lama-kelamaan HIV itu dia berdampak, dia akan menjadi AIDS. AIDS itu merupakan stadium lanjut daripada HIV. Jadi ketika seseorang sudah kena pada HIV/AIDS, dia punya kekebalan tubuh itu menurun sehingga dia mudah terserang penyakit. Jadi untuk remaja, ketika dia sudah terpapar dengan virus HIV/AIDS, dia punya kekebalan tubuh itu menurun sehingga dia mudah terserang penyakit. Demikian juga dengan dia punya sistem reproduksi. Ketika dia mengalami gangguan pada sistem reproduksi, dapat menyebabkan penyakit yang lama-kelamaan mengakibatkan fatal dan bisa saja menimbulkan kematian pada remaja tersebut. Oke. Terima kasih Bu Suster Nona. Nah, teman-teman, itu adalah penjelasan awal tentang apa itu HIV/AIDS dan angka dampak kepada katong sebagai remaja. Nah, sekarang katong akan buka lagi sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan dari katong pung teman satu ini? Vidi, dipersilakan. Jadi, Suster Nona, dari penjelasan Suster Nona yang tadi, bagaimana cara kita untuk mencegah penyakit tersebut? Oke, terima kasih Vidi, pertanyaannya sangat bagus. Bisa menyatakan bahwa bagaimana cara mencegahnya. Ya, cara mencegahnya seperti yang tadi Tante Nona sudah bilang, bahwa yang pertama-tama kita harus berikan edukasi dulu kepada remaja supaya remaja dapat mengetahui apa itu HIV/AIDS, dia punya penyebab dan dia punya gejala dan penanganannya. Dan sebagai remaja, cara mencegah yang paling aman yaitu kita harus menghindari pergaulan seperti yang kita ketahui bahwa AIDS itu disebabkan oleh jarum suntik dan hubungan seksual. Berarti kita harus menghindari pergaulan seperti narkoba, seks bebas dan juga miras, karena hal itu dapat mengarah kepada pergaulan bebas yang dapat menyebabkan seseorang dapat tertular HIV/AIDS. Ya, terima kasih Ibu Suster Nona. Nah, teman-teman, dari penjelasan Ibu Suster Nona dan pertanyaan-pertanyaan dari katong pun teman-teman, beta rasa beta turut tertarik dengan katong topik kali ini. Beta juga mau bertanya untuk Ibu Suster, kira-kira apa dampak psikologi dan sosial bagi anak remaja yang berhubungan dengan katong topik saat ini? Oh iya, terima kasih Kak Neni untuk pertanyaannya. Untuk dampak psikologi dan sosial, pertama-tama kalau kita menggunakan psikologi itu berarti dia punya mental. Kalau sosial berarti dia punya hubungan dengan orang lain. Jadi ketika seseorang itu sudah terkena HIV/AIDS, sebaiknya jangan kita kucilkan mereka. Kita tetap berteman dengan mereka, kita berakrab dengan mereka supaya kita bisa memberikan dukungan moral dan mental kepada mereka supaya mereka bisa mengobati
mengobati sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Karena apabila kita menyukai mereka, mereka akan jadi stres dan dapat mengakibatkan mereka juga berakibat fatal untuk pengobatan ke depan. Karena AIDS itu dia tidak tertular ketika kita dekat dengan mereka, tetapi AIDS itu akan tertular apabila kita berhubungan badan, kemudian jarum suntik, dan juga lewat pembuluh darah atau ibu hamil yang diturunkan kepada anak setelah dia melahirkan tanpa melakukan pengobatan sesuai dengan peraturan. Terima kasih Suster Nona atas penjelasan dari Katong 3 punya 3 pertanyaan. Nah, sekarang Katong akan masuk di segmen yang kedua, yaitu segmen mitos atau fakta. Suster Nona, mitos atau fakta kalau Katong makan sepiring dengan orang yang kenal penyakit HIV/AIDS itu Katong akan tertular lagi? Oke Merdi, pertanyaan sangat bagus. Kalau Katong makan sepiring dengan orang yang HIV/AIDS, kita akan terkena HIV/AIDS, itu adalah mitos. Karena HIV/AIDS itu dia tidak tertular lewat ketika Katong makan, dekat, pelukan, itu tidak akan kena. Dia akan tertular kalau Katong lewat pembuluh darah seperti berhubungan badan, jarum suntik yang dipakai berulang-ulang, jarum untuk tato, dan juga bisa untuk ibu yang melahirkan dan bisa diturunkan kepada anak. Nona, penderita HIV/AIDS tidak bisa punya anak. Itu mitos atau fakta? Oke Vidi, pertanyaannya sangat bagus. Untuk orang tadi Vidi punya pertanyaan bahwa penderita AIDS tidak bisa punya anak, itu adalah mitos. Orang AIDS bisa mempunyai anak, tetapi untuk ibu yang sudah hamil, yang sudah terdeteksi HIV/AIDS, sebaiknya dia mengikuti program obat yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Ketika dia rutin meminum obat atau konsumsi obat yang diberikan oleh pemerintah, untuk tertular kepada anaknya itu tidak kecil kemungkinannya, dan anaknya yang akan dilahirkan itu tetap sehat. Sebaliknya kalau dia tidak melakukan pengobatan, maka anaknya juga akan positif AIDS. Ya, terima kasih Ibu Suster Nona. Mungkin dari Beta, apakah pil KB bisa mencegah HIV/AIDS, mitos atau fakta? Oke, ya Kakak Nini, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Di sini Kakak Nini menanyakan bahwa pil KB mencegah AIDS. Itu adalah mitos. Pil KB itu digunakan untuk mencegah kehamilan. Pil KB tidak digunakan untuk mencegah AIDS. Karena untuk mencegah AIDS itu ada obat program yang dijual oleh pemerintah ketika seseorang sudah terdeteksi oleh AIDS, dan penderita tersebut harus minum secara rutin supaya dia menurunkan angka virusnya itu, tetapi tidak bisa menyembuhkan AIDS. Oke, Saudara, Katong sutiba di Katong mau penghujung dari podcast ini. Nah, Katong mau ucapkan banyak-banyak terima kasih para Katong narasumber, Ibu Suster Nona Tetelepta. Sama-sama. Katong juga mau minta terima kasih para Katong teman-teman remaja yang suka si pertanyaan-pertanyaan untuk menambah Katong punya informasi dan pengetahuan. Sama-sama. Ya, Saudara semuanya, perlu diingat untuk sayangi Katong pun diri sendiri dan jauhi pergaulan yang merugikan, karena Katong pun tubuh adalah bait Allah. Dadah, amatong.